Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Indra. NIM 2010417125, kelas A1 Manajemen, mata kuliah Manajemen Operasi, dosen Adi Nursalin SIMM. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari mata kuliah Manajemen Operasi. 1. Jelaskan definisi visi, misi dan strategi. Jelaskan pula bagaimana misi dan strategi sebuah organisasi mempunyai tujuan yang berbeda. Jawaban: visi adalah suatu pandangan jauh tentang perusahaan, tujuan perusahaan dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang. Misi untuk mencapai tujuan tersebut. Misi adalah suatu pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam upaya mewujudkan suatu visi yang telah dibuat. Misi itu ibarat langkah-langkah kecil yang dibagi untuk mempermudah serta untuk usaha nyata dalam memberikan arah serta batasan-batasan proses mencapai tujuan. Sedangkan strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Misi dalam sebuah organisasi merupakan kegiatan-kegiatan yang akan digunakan untuk melaksanakan atau menjalankan sebuah visi yang telah disepakati bersama. Sedangkan strategi merupakan sebuah gagasan atau alat yang digunakan untuk mencapai sebuah tujuan dalam organisasi dengan menggunakan gagasan-gagasan yang bersifat ajaksi berulang-ulang dari waktu ke waktu. Kedua, berikan argumentasi saudara mengapa manajemen operasi harus menuju operasi global. Sebutkan pula faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan strategi operasi di lingkungan global dan maksudnya. Jawaban: menurut saya dengan bergabungnya manajemen operasi di lingkungan global dan mempengaruhi kualitas dari sebuah organisasi atau perusahaan yang bergabung itu sendiri. Dalam hal perbaikan interaksi dengan klien baru atau pasar baru, kualitas manajemen dalam perusahaan akan lebih baik dan mudah mendapatkan produk maupun pendapatan produk. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan strategi operasi di lingkungan global antara lain dapat memperbaiki rantai pasokan barang, mengurangi biaya, menghasilkan barang dan klien yang lebih baik, memahami pasar, perbaiki sistem operasi, tantangan, dan mempertahankan bakat global. Pertanyaan nomor 3, jelaskan strategi operasi di tingkat unit bisnis menurut M. Porter. Jawaban: menurut Michael Porter ada 3 landasan strategi yang dapat membantu organisasi memperoleh keuntungan kompetitif, yaitu keunggulan biaya, diferensiasi, dan fokus. Porter menamakan ketiganya strategi umum atau strategi generik. Keunggulan biaya menekankan pada pembuatan produk standar dengan biaya per unit sangat rendah untuk konsumen yang peka terhadap perubahan harga. Diferensiasi adalah strategi dengan tujuan membuat produk dengan menyediakan jasa yang dianggap unik di seluruh industri dan ditujukan kepada konsumen yang tidak terlalu peduli dengan perubahan harga. Fokus berarti membuat produk dengan menyediakan jasa yang memenuhi keperluan sejumlah kelompok kecil konsumen. Pertanyaan nomor 4, jelaskan tentang model pengembangan strategi operasi. Jawaban: model pengembangan strategi operasi mengacu pada analisis lingkungan internal yang terdiri dari variabel-variabel kekuatan dan kelemahan yang ada di dalam sebuah organisasi, tetapi biasanya mengendalikan tidak bersifat jangka pendek dari manajemen. Puncak. Selain itu, sebuah strategi operasi dalam sebuah perusahaan harus memiliki pengembangan rencana jangka panjang untuk efektivitas manajemen sebuah perusahaan yang harus didasari oleh sebuah peluang dan ancaman lingkungan yang dilihat dari kekuatan kelemahan perusahaan. Pertanyaan nomor 5, sebutkan tipe-tipe yang ada dalam pembuatan kebijakan strategi operasi. Jawaban:
tipe-tipe yang ada dalam pembuatan kebijakan strategi operasi antara lain proses, kapasitas, persediaan, kualitas, dan barisan kerja. Sekian jawaban dari saya. Jika ada kurang atau lebihnya, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.